dimanapun kalian berada. Salam sehat, tetap semangat, salam pembaharuan. Kali ini kita akan kupas cepat tentang penyusunan laporan elektronik LKJIP, laporan kinerja instansi pemerintah. Tanpa basa-basi, langsung kita bahas aja yuk. LKJIP menurut Kemenkumham RI nomor M.HH-PR.01.03 tahun 2023 adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan merupakan produk akhir SAKIP serta menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Dasar hukum 1. Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. 3. Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 4. Kemenkumham nomor M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022 tentang perubahan atas Kemenkumham nomor M.HH-06.OT.01.01 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP Kemenkumham tahun 2021 hingga 2024, Kemenkumham nomor M.HH-PR.01.03 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1. Kata pengantar berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi. 2. Ikhtisar eksekutif, yaitu ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja. 3. Bab 1. Pendahuluan. Subbab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi secara lengkap. A. Latar belakang. Subbab ini menyajikan penjelasan umum organisasi. B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Subbab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi secara lengkap. C. Maksud dan tujuan. Subbab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja. D. Aspek strategis. Subbab ini menyajikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja. E. Sistematika laporan. Subbab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja. Bab 2. Perencanaan kinerja yang terbagi. A. Rencana strategis. Subbab ini menyajikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan atau strategi dalam upaya pencapaian kinerja. B. Perjanjian kinerja. Subbab ini menyajikan perjanjian kinerja, yaitu lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Bab 3. Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari A. Capaian kinerja organisasi. Subbab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut. 1. Rumus A. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, atau sebaliknya, makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja makin rendah, maka rumusnya realisasi per target kali 100% sama dengan persentase pencapaian target. 2. Rumus B, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau sebaliknya, makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumusnya target dikurangi kurung buka realisasi dikurangi target kurung tutup per realisasi kali 100% sama dengan persentase pencapaian target.
Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja, juga dilakukan analisis sebagai berikut. A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dalam kurung jika ada. E. Penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. B. Realisasi anggaran. Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. C. Capaian kinerja anggaran. Subbab ini menjelaskan capaian anggaran yang dihasilkan dari dua variabel, yaitu nilai kinerja pada aplikasi Smart DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA dengan bobot penilaian 40%. D. Capaian kinerja lainnya. Subbab ini berisikan capaian kinerja yang bersumber dari 1. E-performance, 2. Target kinerja, 3. MONEF Bappenas, 4. Kegiatan prioritas nasional. Bab 4 penutup yang terdiri dari A. Kesimpulan. Subbab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi. B. Saran. Subbab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lampiran-lampiran yang terdiri dari perjanjian kinerja tahun berjalan, perjanjian kinerja tahun yang akan datang, dan lain-lain yang dianggap perlu. Jika LKJIP teman-teman sekalian sudah selesai disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja, nanti dikirimkan secara berjenjang ya. 1. Dimulai dari Satker Unit Pelaksana Teknis ke Kepala Divisi paling lambat tanggal 5 Januari. 2. Untuk LKJIP Kepala Divisi dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi paling lambat tanggal 10 Januari. 3. LKJIP Kantor Wilayah dikirimkan kepada 11 unit Eselon 1 paling lambat tanggal 15 Januari. 4. LKJIP unit Eselon 1 disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretariat Jenderal CQ Biro Perencanaan melalui email paling lambat tanggal 20 Januari. 5. Penyusunan LKJIP Kementerian dilaksanakan pada tanggal 21 Januari dan secara simultan direview oleh APIP. Pernyataan telah direview oleh APIP paling lambat tanggal 15 Februari. 6. LKJIP Kementerian dikirimkan kepada Presiden melalui Kemenpan RB paling lambat tanggal 28 Februari. Nah, perlu diingat juga ya, seluruh satuan kerja wajib mengunggah LKJIP ke laman irb.kemenkumham.go.id dan mempublikasikannya LKJIP ke setiap website masing-masing satuan kerja. Nah, demikian video kali ini. Tetap semangat, tetap kreatif, salam pembaruan, kami pasti.